Wih, Pak Sabar, gimana kabarku? Oh, baik Om. Alhamdulillah, tahu dia kabarku. Silakan kalau tidak mau bertanya. Monggo, monggo. Oke, pertanyaan saya host gini. Siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu dalam Al-Quran? Untuk mengetahui jawabannya, tanya kepada yang mau menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Karena itu diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami. Mereka berarti mereka. Gitu Bang. Tapi masalahnya tidak ada orang Yahudi yang atau orang Roma yang mengatakan bahwa diserupakan. Ini kan informasinya dari Al-Quran. Justru di dalam Bible itu, Maria Magdalena tidak mengenal siapa yang ada di dalam pemakaman Yusuf Arimatea. Siapa yang engkau cari? Bahkan Yudas pun tidak mengenal. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ya, bagaimana ceritanya Yudas tidak kenal gurunya? Andalah cari Bang Zuma. Kita sudah berteman sama. Terus kita bertemu di jalan. Pak Man, cari siapa? Saya mencari Bang Zuma dari kota Makassar. Terus saya mengatakan, akulah itu, akulah dia. Apa nggak lucu? Artinya itu sudah diserupakan, bukan lagi Nabi Isa. Yang kedua, coba Anda baca Yohanes 20. Tanya datanya dulu, datanya di mana itu? Hah? Datanya di mana? Datanya. Dia di dalam kitab Anda sendiri. Ya, yang kitab yang mana, Pak? Injil Dalam berapa? kitab Yohanes 20 juga ada. Oh, ya saya bukakan. Ya. Ada dua cerita, Yohanes 18. Coba Anda lihat. Dari 18. Baca satu perikop aja. Coba. Nomor 7 mulai coba. Yohanes 18. Mulai dari ayat berapa ini? Coba mulai dari nomor 7-nya. Kayak judulnya Yesus ditangkap. Ya. Salah. Silakan. Yohanes 18. Yesus ditangkap. Aja Ya. dulu perikop. Saya mulai dari sampai dari mana tadi? Dari 7 sampai Ya baca aja Bang. Baca aja dulu di situ dari nomor 7 coba Anda baca. Apa yang diterangkan di sana kemudian. 7. Mana itu? Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kita lihat dulu dari ayat, karena masih kurang paham saya. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus Diulang dari lagi. Nazaret. Diulang lagi. Akulah dia. Nah, akulah dia. Nah, ini kan orang yang mencari ini siapa yang mencari? Kan orang ini, orang Yudas kan? Yudas itu. Yudas kan? Kita katakan dulu, jawab mereka. Karena di situ ada Yudas, ada Yesus, kan? Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Nah itulah. Itu sekarang begini, apakah Yudas tidak mengenal Yesus? Itu dulu poinnya. Mengenal, justru Makanya dia kenal kan? Dia kenal gurunya. Tapi kenapa kemudian dia tidak mengatakan engkaulah yang aku cari? Coba, kenapa tidak mengatakan itu? Ayo. Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu kemudian mereka berkata, Yesus dari Nazaret, akulah dia. Kok bisa kayak gitu ceritanya? Itu disebabkan karena yang di depannya itu bukan lagi Yesus yang asli, tapi orang yang diserupakan. Itu belum seberapa. Sabar dulu. Kira-kira Maria kenal dengan Yesus enggak? Halo? Ya, kira-kira Maria kenal dengan Yesus enggak? Kenal. Kenal.
Tapi kenapa kemudian ketika ia datang di pemakaman Yesus, kalau itu betul-betul adalah Yesus, kenapa kemudian dia bertanya kepada Yesus? Ketika Yesus bertanya kepada Di dia, mana? Di mana nggak ada dalam- di sini? hmm? Di sini nggak ada. Ya, di dalam Yohanes 20 Anda baca, Maria di situ ke kubur Yesus. Maria ini adalah orang yang paling dekat, paling intim dengan Yesus. Kok dia Tapi tidak mengenal? Kok dia tidak Oke, mengenal gini. Yesus? Oke. Tadi kan di 18 itu nggak ada itu Yesus diserupakan dengan Dengan Yudas. Bukan diserupakan dengan Yudas, bukan. Tetapi Yesus Yudas ketika ditanya, siapa yang kau cari? Harusnya dia menjawab, engkau yang aku cari. Tapi faktanya dia mengatakan, Yesus dari Nazaret yang kami cari. Itu membuktikan bahwa yang sedang berdiri di hadapannya itu bukan Yesus gurunya. Dia bertanya sama orang-orang ini yang menangkap dia. Jadi Yudas yang memberikan kode bahwa yang dia dicium itu nanti adalah Yesus. Makanya orang yang menangkap dia itu tahu bahwa itu Yesus. Nah, Loh, bukankah Yudas berada di tengah-tengah mereka pada saat itu? ada, tapi dia kan memberikan rahasia. Dia sudah kasih kode nanti siapa nanti yang kucium itulah Yesus. Faktanya itu berulang, Bang. Pertanyaan itu berulang. Siapa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Sampai mereka nggak percaya. Sampai diulang-ulang oleh Yesus. Aku telah mengatakan kepada kalian, akulah dia. Jika Yes. aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Kan gitu. Jelas itu. Artinya itu sudah bukan Yesus lagi. Masa Yudas tidak menimpali, malah Yudas ikut-ikutan jatuh di sana? Gimana ceritanya? Ada Yudas di situ. Kenapa Yudas tidak menunjukkan bahwasanya ini adalah Yesus yang kita cari? Atau katakan kamu yang kalian cari, kamu yang mereka cari. Nah, itu belum lagi kejadian Maria di Yohanes 20. Ya, sebentar dulu Pak, saya jawab dulu. Saya jawab dulu kan di situ Yudas sudah sekokol dengan orang-orang ini, orang Romawi yang menangkap dia ini. Ya. Bahwa ketika nanti ditangkap, dia memberikan kode dia yang diciumnya itu nanti adalah Yesus. Lalu orang-orang itu mengenal dia baru ditangkaplah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah dia. Kan dia mengaku situ, akulah dia, akulah Yesus. Nah, di Itu mana di Yudas Matius. mengatakan akulah? Di mana Yudas mengatakan akulah Yudas? Kan nggak ada kan? Itu cerita lain lagi, Bang. Itu cerita versi Matius itu. Ini kita masih di versi wartawan Yohanes. Kan wartawan-wartawan ini, pewarta-pewarta ini beda cerita. Beda cerita antara satu dan yang lain. Oke, itu yang harus Anda paham. Nggak ada yang beda, itu saling melengkapi. Loh, gimana ceritanya? Yang mana yang duluan? Kronologisnya yang mana yang duluan? Begini, yang saya tanyakan tadi datanya dari mana kan Al-Quran yang memberikan informasi bahwa Nabi Isa diserupakan. Betul, Terus siapa terbukti. yang saya tanyakan? Siapa yang Terbukti. diserupakan itu? Datanya Nah, dari mana? Datanya dari Kalau Anda Al-Quran. mengatakan, kalau Anda bertanya kepada saya siapa yang diserupakan itu, yang tahu adalah orang yang melakukan penangkapan. Nah begini, yang kan yang memberikan informasi itu, yang memberikan informasi itu adalah nabinya Bapak. Terus Betul, kenapa dan Nabi apa Bapak yang- tidak memberikan dan siapa yang apa- diserupakan? Bung, Begini Pak, dari abad pertama sampai abad ke-7 Pak, tidak ada berita atau catatan sejarah yang mengatakan Yesus diserupakan dari Yudas. buktinya di Justru Bible itu ini sementara saya jelaskan, tapi otak Anda nggak sampai. Otak Anda nggak sampai, Bang. bukan masalah nggak sampai, tapi Loh, kan informasi gimana keuangan cerita? Bapak itu tidak jelas, tidak lengkap. Apanya yang Padahal jelas, Al-Quran- apanya yang lengkap? Itu dia Kenapa? Al-Quran Bapak itu tidak memberikan informasi yang Matius jelas, memberikan informasi yang boleh nggak saya membingungkan. bicara dulu? Boleh nggak? Saya kan yang ditanya ini. Boleh nggak saya bicara? Ya, maka berikan Matius- dulu jawabannya, baru saya nanti berhenti ngomong. Ini Jawab dulu. jawaban Pakai sedang bahasanya ingin Quran saya Bapak. berikan kepada Anda. Jangan pakai Bapak cocokmologi, itu ilmu cocokmologi yang Bapak pakai itu. Anda bertanya ke saya kan? Al-Quran mengatakan bahwa diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka tentara Romawi. Siapa lagi? Orang Yahudi. Nah, saya ulas dari kitab saudara. Di Matius menginformasikan bahwa yang kucium itu adalah
Yesus, tangkaplah dia. Betul? Betul. Nah, di dalam Yohanes 18 ada nggak Yudas mencium Yesus? Ada nggak? Beda konteks cerita. Mana ini? Katanya di dalam Matius 26, yang kucium itulah Yesus, tangkaplah dia. Ternyata di dalam pewarta Yohanes, ketika kemudian Yudas dan orang-orang Romawi ini datang, tak ada prosesi cium-mencium. Malah Yudas juga ikut terjatuh. Gimana ceritanya? Oke, baca dulu. Kita baca dulu, bagus Pak. Dengarkan dulu ya. Jangan Bapak bikin frame di sini. Ya silakan. Kalau Anda bisa menunjukkan bukti bahwa di dalam Yohanes 18 Yesus diciumi oleh Yudas, tunjukkan di mana dalilnya. Ada nggak? Kan Matius sudah memberikan informasi. Kemudian Yohanes memberikan informasi, tapi tidak lagi menceritakan tentang mencium itu karena sudah diceritakan. Bagaimana ceritanya bisa mencium kalau semuanya terjatuh, mundur dan terjatuh? Gimana ceritanya? Bisa baca kami baik-baik. Ya silakan, silakan, silakan. Maka Yesus tahu dan sejadah. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kami cari? Jawab mereka, Yesus dari jalan, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus. Dan mereka di sini akan yang menangkap dia. Jadi tidak disebut Yudas di situ yang jatuh. Oke, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendak supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka, yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Di situ kan pada waktu itu Petrus memotong kupingnya imam itu. Lalu Yesus di Matius diceritakan, itu bukankah aku harus minum cawan yang beri besar dan telinga kanan, nama hamba itu Milkaus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah di situ nggak ada Pak yang diserupakan di situ. Iya, mana orang dicium situ, mana? Ada. Ya, Yohanes tidak menceritakan, tapi karena Matius sudah menceritakan bahwa dicium. Ya, tapi ada Yohanes tidak menceritakan lagi. Di mana cerita Matius menceritakan bahwasanya waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam kepala orang Yahudi. Orang yang menyerahkan dia memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus berkata, salam Rabi. Nah itu salam Rabi. Di sini ceritanya begitu ya Yudas bertemu Yesus, salam Rabi. Di dalam Yohanes ceritanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kutanya dulu saudara, nyambung tidak cerita ini? Di dalam apanya yang nyambung? Ya nyambung lah. Coba Anda sambungkan, coba Anda sambungkan pada saat mana, duluan mana Yudas mencium dengan Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Duluan mana coba? Duluan mana? Yesus di Efraim, tiba-tiba muncul kemudian Yudas dan rombongan. Nah, yang mana yang duluan ini? Bertanya atau mencium dulu? Yang mana Yang mana yang duluan, mencium atau bertanya dulu? Bertanya dulu. Nah, Yesus ditanya, orang itu bertanya kepada Yudas dan kawan-kawan, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang engkau cari itu. Mereka mundur dan jatuh. Nah, lalu Yesus maju mencium gitu. Yudas maju mencium. Ya betul. Yudas mencium gitu. Hah? Ya Yudas mencium, diceritakan oleh Matius. Berarti dia jatuh dulu. Karena Yudas tidak jatuh. Tunggu. Berarti dia jatuh dulu. Gitu. Dia jatuh dulu, habis itu berdiri.
Lalu, Maju ke depan, ditanya lagi, siapa engkau cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Mundur, jatuh lagi. Gitu. Sampai 2 nggak ada kali. situ Pak ceritanya mundur jatuh Pak. Lah, ini kamu baca Matius, Yohanes 18 yang kamu baca itu apa sih sebenarnya? Ya cuma sekali jatuh aja Pak di situ, nggak ada satu jatuh. Satu kali jatuh. Satu kali jatuh, mundur dan terjatuh. Lalu tanya lagi, siapa yang kau cari? Diulang lagi kan? Oke, berapa kali sebentar? Berapa kali dia bertanya di sini? Ya, kok coba Anda lihat 2 kali kan? Ya. Lalu kemudian mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus buat apa dicium? Enggak, di sini ceritanya apa hubungannya dengan diserupakan itu? Enggak ada hubungannya di sini. Loh, ini buktinya bahwa yang sedang bercakap-cakap ini bukan lagi Yesus. Waduh. Di mana Yesus jelas-jelas Yesus mengatakan mengaku dirinya Yesus di sini. Itu pengantar dari pengarang Yohanes. Astaga. Menulis. Astaga. Yohanes dituliskan kapan? Kitabnya kapan dituliskan Yohanes? Kapan? Abad pertama. Ya, jaraknya antara kejadian berapa puluh tahun. Penting itu kalau Anda tahu. Penting Anda tahu itu. Berapa puluh tahun jaraknya. Tragedi itu baru dikarang oleh penulis ini. Jangan bikin ngarang, Pak. Nah, kalau saya bikin nanti ngarang, kita gimana, Pak? Coba Anda gunakan akal sehat. Yudas datang dengan tentara Romawi. Oke? Iya. Yudas dan kawan-kawannya bertanya. Setelah ditanya oleh oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Mundur, jatuh, berdiri lagi. Pak, bertanya. Pak, saya jawab dulu, Pak. Di sini ayat ini telah jelas, Pak. Di situ ada Yesus dan ada Yudas. Yang ditangkap adalah Yesus, bukan Yudas yang ditangkap, Pak. Jadi kata siapa? Kata siapa di situ ada Yesus? Kutanya dulu. Ya, tadi kan Yesus mengaku dia akulah Yesus dan Nazaret. Nah, kata siapa bahwa itu adalah Yesus? Nah, kata penulis ini. Kata penulisnya. Jarak antara kejadian dengan penulis berapa puluh tahun? Ya, yang menuliskan kan muridnya, yang menulisnya. Kata siapa ini muridnya? Kata siapa? Nah, terus siapa yang menulisnya kalau bukan Yohanes yang menulisnya? Orang yang tidak dikenal. Ada nggak Yohanes pada saat kejadian di situ? Ikut nggak dia bersama Yudas dan tentara Romawi? Ikut nggak? Tapi nggak ikut. Tapi kan dengar dia sama Petrus. Dia ada Petrus di situ. Kalau bersalah ini, pasti Petrus membantah ini. Matius ada. Matius ada di situ juga. Petrus yang ada, Pak. Petrus saksi hidup di situ. Matius ada nggak? Nah, itu nggak tahu saya, Pak. Nah, itu dia. Antara cerita yang dituliskan oleh penulis Yohanes dan cerita yang dituliskan oleh Matius bertentangan, kontradiksi, kontroversi. Mana yang betul? Nggak ada yang kontradiksi. Saya buktikan, makanya izinkan saya membuktikan itu. Begini Pak. Dia, kamu nggak bisa membuktikan saya. Tentang ini, iman Bapak. Kok Bapak menjawab di Alkitab? Kan nggak nyambung. Karena dengar Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka. Harus jawab pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Alkitab ini kan kalian mengatakan Alkitab dipalsukan. Maka Bapak kutip Alkitab. Dengarkan saya, Al-Quran yang mengatakan bahwasanya itu diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang mau menyalib. Sekarang kalau kita mau dari Matius sampai Wahyu nggak ada yang cerita diserupakan sini, Pak. Hanya cerita Al-Quran yang mengatakan diserupakan. Sekarang begini. Ketika Anda dengan saya sahabat 33 tahun, saya datang kepada Anda. Anda kemudian bertanya ke saya, siapa yang engkau cari? Saya mengatakan, saudaraku Sabar yang berasal dari kandang ayam. Nah, apakah saya ini mengenal Anda atau tidak pada saat saya menjawab seperti itu? Tidak kan? Andai kan saya mengenal Anda adalah Sabar sahabat saya, ya pedagang tembakau, pasti saya akan mengatakan saya mencari engkau. Begini Pak, yang ngomong di situ kan apa orang terus ini kan Yudas ini kan baik. Orang Romawi, taruhlah Yudas tidur pada saat itu. Dia tidur. Yudas tidur. Orang Romawi yang ditanya, hei orang Romawi, ya orang Yahudi, siapa yang kau cari wahai orang Romawi? Saya mencari Yesus dari Nazaret.
Oh, akulah dia, mundur terjatuh. Yudas mana? Kenapa tidak maju mencium? Maju Yudas. Ya, cipok. Di situ tidak menceritakan Cipok. Pak mencium, tapi di checklist diceritakan mencium. Mana ada? Bilang gini aja Pak, Pada bilang aja saat- kalau nggak ada jawaban dari Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Jadi kalau diklaim penyempurna dan itu hanya atau slogannya saja Pak, slogan. Kenapa Anda larinya histeris kayak begitu? Kutanya, coba Anda Iya. masukkan tragedi penulisan Yohanes 18 Iya, pada jawabannya itu saat nggak- jawaban Bapak itu nggak ada jawabannya. kemudian Yudas dan tentara Romawi mundur. Pada saat Harus pakai kapan dia jawaban ini, mencium atau Yesus? pakai Al-Quran. Pada saat mana Yudas mencium Yesus? Pada saat mana? Pada saat setelah jatuh atau gimana? Jawab. Yudasnya nggak jatuh Pak. Mana dalilnya? Mereka terjatuh. Iya. Apa sih? Nah. Yang mau menangkap dia itu yang jatuh, bukan Yudasnya yang terjatuh. Jadi Yudas tidak ada di situ. Sedangkan Yudas ada tapi dia terjatuh dia. Yudas mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Mereka ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka, jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang engkau cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Nah, kapan dia berdiri? Yudas muncul. Gini Pak, bilang Kapan aja Yudas kalau ada dicium di sini? Karena sudah Kapan bolak-balik Yesus saya baca dicium? Alkitab ini, tidak ada yang Bung. mengatakan diserupakan. Bung, Hanya ada kapan- informasi diserupakan. Ngawur Pak, ngawur jawabannya. Makanya nggak. Sekarang saya tanya sama Anda, Maria mengenal Yesus gak? Mengenal. Nah, kenapa Maria bertanya kepada Yesus? Nah, gini aja, Pak. Jangan muter-muter di situ Pak. Jawabannya Mulai Pak, kalau malu sudah ada jawabannya, kan? sudah. Kau malu kan, Bung? Bukan malu Pak, tapi karena Nah, Bapak sekarang di sini Maria bisa Magdalena memberikan mengenal jawaban Yesus. dari Al-Quran Bapak. Maria Magdalena mengenal Yesus nggak? Maria Itulah menge- yang dikatakan bahwa Al-Quran Maria itu Maria sempurna. mengenal Yesus nggak? Aku tanya dulu, Maria mengenal Yesus nggak? Nggak usah muter-muter di sini Pak. Baca Malu pakai kan? Al-Quran. Malu kamu. Bilang aja kalau Malu. Al-Quran itu tidak sempurna, tidak bisa menjawab pertanyaan. Malu, malu. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Pembuktiannya baca Bible. Baca Bible. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dengar. Dia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu. Maria tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Sampai di sini paham? Orang yang pernah mencium Yesus itu Maria. Baru 3 hari, cuma 1 minggu. Baru beberapa waktu lamanya, ya belum cukup 2 hari, Yesus meninggalkan kemudian Maria. Kok dia nggak tahu? Kok dia tidak tahu Yesus? Kok tiba-tiba berubah? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Artinya memang sudah bukan Yesus. Yudas juga tidak tahu. Maria juga tidak tahu. Berarti bukti bahwa Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan orang yang kalian salib itu adalah orang yang diserupakan. Faktanya Maria Magdalena tidak mengenal suaminya. Yudas tidak mengenal gurunya. Itu bukti. Nah, dengarkan saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azan wa ma qataluhu yaqina. Dan kami hukum juga mereka, bukan Islam, mereka. Karena ucapan mereka, diam dulu. Sesungguhnya kami telah membunuh, kami bukan umat Islam, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Kami telah membunuh Isa.
yang mereka ejek dengan nama Rasul, dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Tuh, diserupakan bagi mereka orang yang hidup masa lampau sebelum Rasulullah. Kenapa nanya kepada Al-Quran? Diserupakan dengan siapa? Nah, di tengah-tengah kita ini sekarang ada firman Tuhan, ada sabda Yesus yang datang di tengah-tengah kita, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh penjajah, namanya Bible. Konon di situ diceritakan tragedi kronologis tentang penyaliban dan penangkapan. Ternyata setelah dibuka Bible ini, hasil catatan wartawan ini, ternyata memang Maria melihat orang yang serupa dengan Yesus. Begitu juga Yudas melihat orang yang serupa dengan Yesus. Faktanya Yudas tak mengenal orang itu, dan juga Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya. Itu jelas itu, Pak. Bibelmu yang menjawab itu. Bagi kami udah selesai. Nabi Isa diangkat ke langit. Yang diserupakan itu ya EGP. Mau dia diserupakan dengan Dono, Kasino, Indro, terserah. Tapi ternyata Bible datang dari barat masuk ke Indonesia. Konon ceritanya, katanya sih, tapi monyet pun gak percaya, bahwa itu katanya hasil penyelidikan. Hasil penyelidikannya mengatakan Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya. Yudas pun tak mengenal gurunya. Berarti itu bukan Yesus. Nah, berarti dulu Pak, biasa berbicara dulu Pak. Udah pusing saya dengar silakan lah. Pusing lah. Anda mau diwaraskan tak bisa, susah aja, memang. Pak, kalau nggak ada jawabannya pastinya. Jangan Bapak muter-muter ke sana ke sini. Oke. Ya, oke, saya turun aja, udah nggak bosan saya, nggak ada jawaban. Oh ya sudah. Anda nggak mau ditanya. Pas dalam Al-Quran memberikan kebingungan kepada Pak Ju. Anda nggak boleh izinkan saya bertanya satu hal. Nggak boleh. Untuk menutup kelemahan Anda tentang Bible. Boleh nggak saya bertanya sebelum Anda kabur? Boleh nggak? Boleh nggak? Bapak, bagaimana Bapak bertanya? Bapak jawaban aja belum ada Bapak jawab pertanyaan saya dari Quran. Bilang aja nggak boleh. Bilang aja nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Bilang aja. Nggak, jawab aja. Jawab dulu pakai data Al-Quran. Tadi jawaban saya. Saya kebingungan. Bingung saya jawaban. Allahu Akbar. Menurut Al-Quran itu diserupakan kepada orang Yahudi atau diserupakan kepada umat Islam? Ya, namanya siapa? Itu yang saya tanyakan. Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Al-Quran ini menceritakan mereka diserupakan bagi mereka ini orang Yahudi atau orang Islam? Loh, kok Bapak tanya pada saya? Tanya pada Nabi Bapak lah. Siapa yang diserupakan itu? Saya ulang lagi. Ternyata memang IQ Bapak ini IQ jongkok memang ya. Kutanya lagi kepada Bapak. Kutanya lagi. Menurut Al-Quran yang Anda bawa, di situ diceritakan diserupakan bagi mereka ini orang Yahudi, orang Romawi atau orang Islam? Ya, orang Yahudi kata Al-Quran, tapi orangnya nggak jelas siapa namanya. Namanya nggak jelas. Orang Yahudi. Ya, gini aja, ada nggak orang dari Yahudi yang mengatakan diserupakan? Lah, Bibelmu kan lucu. Bibelmu. Lah, di mana nggak ada situ diserupakan? Loh, kenapa Yudas tidak mengenal gurunya? Kenapa Maria tidak mengenal suaminya? Jawab saya. Jawab. Dia mengenal, justru dia yang Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Dia mengenal Yesus. Bagaimana caranya dia tidak mengenal Yesus? Mau mengenal Yesus? Dalilnya mengatakan Maria tidak mengenal Yesus. Sesudah berkata demikian. Di mana? Bisa buka. Yohanes 20 nomor 14. Tahu nggak Maria itu? Maria Magdalena, bukan Maria ibunya. Disangka penjaga taman lagi. Ayo. Yohanes berapa? Sekarang jangan dengan kesombongan Anda baru bertanya. Yohanes 20:14, baca. Silakan. Iya belum baca, tadi sih membantah gimana sih? Baca dulu baru membantah. Baca. Coba kau baca biar semua orang dengar. Yohanes 20 ayat berapa? Nomor 14. Oke. Saya bacakan ini. Juru perkopnya kebangkitan Yesus.
kebangkitan Yesus ayat 14. Bukan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mas, tahu siapa Maria Magdalena itu? Istrinya. Udahlah, nggak usah banyak cerita. Tiba itu mengarang lagi situ. Aduh. Udah, itu dari tamu. Maksudnya Kalau saya bilang mengucap, istrinya terserahmu. Coba kau baca. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak tahu? Oke, saya jelaskan, Pak. Kenapa Oke. Maria orang yang Jelas-jelas intim? Yesus menampakkan Kenapa diri Maria? kepada Maria. Dengar. Kenapa Maria orang yang intim tidak mengenal laki-laki itu kalau itu adalah Yesus? Kalau itu benar-benar Yesus, kenapa nggak mengenalnya? Kenapa? Oh, Maria kena amnesia gitu. Oh, Maria habis ketabrak mobil. Pas ke makam dia ditabrak keledai. Gitu. Kepalanya terbentur di tiang awan gitu. Hah? Ayo. Yang langit. Ayo. Ayo. Masih bisa waras ini karena dia malu. Kalau nggak ada malunya masih menentang berarti susah waras. Seorang nana. Masih bisa waras ini kayaknya teman-teman. Masih bisa sehat. Begini Pak, begini. Itu kan Yesus baru kebangkitan dari kematian. Terus masih Jadi punya wajar lah lumpur kalau di Maria mukanya. Magdalena tidak mengenal dia. Di mukanya masih Karena- penuh lumpur gitu. Bukan begitu Pak. Jelaskan dulu. Jangan Lalu aku apa? bikin keren. Lalu apa? Anda Ya, mau karena dia bohongi? kebangkitan. Dia Anda mau itu bohongi jangan orang-orang di sini dengan apa? Dengan jawaban apa? Coba kami ingin dengar. Silakan. Oke, saya baca sampai selesai ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman ini. Ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang Nanti mengambil dia, mayatnya hilang. katakanlah kepadaku. Nah, di sini Maria kan tidak begitu, karena dia sangka Yesus tidak ada dalam kubur. Jadi dikiranya Yesus sudah dicuri. Manra saya mate bale. Astaga. Astagfirullahalazim. Anda Nah, masih terus mau apa meragukan masalahnya di firman sini? Allah. Masalahnya kalau ini adalah suaminya, masa dia tidak kenal? La Pak, gimana haula wala mengatakan suaminya itu, Pak? quwata. Jangan ngarang, Pak. Jangan ngarang. Berarti Yesus melakukan zina kalau dia bukan istrinya. Karena dia diciumi sama Maria. Nah, di mana Maria mencium dia? Aduh. Iya. Jangan bohong terus, Pak. Malukan, Pak. Malukan Mulai, timur. Ingat, mulai, Pak. Jangan bikin mulai, terus. mulai. Tidak ada Maria mencium dia. Jangan ke situ dulu, nanti Anda malu ya. Kalau saya bawa Injil Filipus, Anda nangis nanti. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Kenapa Yohanes lebih tahu daripada Maria? Gimana dalilnya? Loh, ini ia mengarangkan Yohanes katanya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Kenapa pengarang Yohanes lebih tahu dari Maria? Saudara, pada saat dengar. Pada saat Maria ke pemakaman, apakah Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus ikut juga? Jawab. Ikut nggak? Kenapa pengarang kitab Anda lebih tahu daripada Maria? Nah, begini kan dia, karena Maria sudah menceritakan kepada Yohanes, makanya Yohanes Di menulisnya. mana itu terjadi? Maria bersaksi kepada Yohanes. Di mana? Ya jelas lah, kan Yohanes menulis kitab ini kan setelah kematian, Di mana? Nggak pakai logika ini aja, Pak. Pakai logika. Di mana? Mau kutunjukkan nggak di mana Maria bersaksi kepada pengarang Yohanes bahwa tidak ada, yang kutemui itu adalah Yesus. Mau nggak? Nggak mau ya sudah. Ya sudah kalau nggak mau. Jadi Gini aja, Pak. Begini aja. jadi Al-Quran pengarang Bapak itu Yohanes nggak itu nikah. cuma ngarang-ngarang gitu loh. Gimana itu, Pak? Bumi datar itu, Pak. Bumi datar. Lari lagi. Pindah lagi. Justru di Bible itulah yang mengatakan bumi itu datar. Oke? Tidak ada Bible mengatakan bumi datar. Kalau ada, Pak, nggak puas saya mendengarkan jawaban Bapak itu. Mutar-mutar. Nggak jelas.
Pusing kepalanya nih aneh. Bapak biasanya pandai bertanya aja tapi nggak Loh, menjawab pertanyaan. saya menjawab dari tadi, dia bilang pandai bertanya. Justru saya bertanya, justru saya bertanya kepada Anda, justru saya bertanya kepada Anda, kenapa Maria tidak mengenal suaminya? Anda jawabnya apa? Karena dia masih mikir suaminya masih ada dalam tanah. Aduh, parah. Jadi saya mau turun ngantuk saya ini, nggak pas saya dengarkan jawabannya ini. Aturan tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya udah turun aja di sana beli obat. Sabar, yang sabar ya Pak ya, Pak sabar yang sabar ya. Turun betul dia. Menyakitkan memang. Pusing kepalanya. Kalau pusing masih banyak apotek 24 jam.